Teman-teman, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana T. Fauzia Tiasuma, salah satu terdakwa dugaan fitnah pencemar nama baik Undang-Undang ITE, kasus ijazah Pak Jokowi, lagi-lagi nyonyor dan makin terdesak. Karena kebohongan-kebohongan dia satu persatu mulai terbongkar terkait dengan pengakuan perkuliahan Pak Jokowi. Dan ini langsung diungkap oleh salah satu alumni UGM yang juga anggota Gagama Yogyakarta, yakni Pak Danang. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bang Bil ternyata sudah melaporkan Roy Suryo ke Polres Jakarta Selatan terkait dengan urusan ijazah S3 doktoralnya. Waduh, ini menarik nih. Bahkan Bang Bil akan membongkar rekaman suara dari UNJ. Wah, ini bukti valid nih, sulit untuk dipatahkan teman-teman. Nah, dan lagi ada video dari Udin, dan ini jejak rekam Udin selama mengawal ataupun membersamai Roy Suryo, Rismon, serta Bang Tri, yang dimana ternyata dia ikhlas kalau nantinya klien-kliennya ini mati di penjara. Waduh. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Rismon juga ikut berbicara mengenai tuduhan-tuduhan liar dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, utamanya saksi ahli yang dihadirkan oleh Roy Suryo mengenai Dian Sandi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Vonis 100 tahun, gak apa-apa, gak ada masalah saya. Memati di penjara 100 tahun gak ada masalah. Tapi dengan keyakinan. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan, enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya. Benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi, saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi, Faisal ngomong nggak ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya. Kan begitu? Makanya saya bilang, enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang, klien kami siap ditahan. Jangan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali. Tapi ya menarik juga ya kata Udin ya. Mau divonis 100 tahun, saya nggak apa-apa, saya rela. Ya iyalah, kan bukan kau yang mau divonis 100 tahun, bukan kau yang mau mati di penjara, Udin. Dan tadi Refli Harun, sepertinya perseteruan kedua orang ini makin panas teman-teman. Tensinya makin tinggi. Refli Harun sampai ngomong bodoh pengacara seperti itu. Ya, emang ngodoh sih. Kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Kok Jadi 2017? pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan lagi manusia itu, ini. ya, di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah, ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun. Tidak pernah mengakui lulusan UGM. Tidak pernah datang ke UGM. Dan tidak pernah diundang oleh UGM. Tidak pernah Itu diundang. adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil. Atau Betul. dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik. Apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir. Yaitu pada acara Dies Natalis, ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah
kami melihat Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, Aduh, Tifa, saya nggak tahu ya, ini manusia ini ada sakit mental kah, ada sakit otak kah, atau ada sakit apa gitu, apa NPD, apa-apa gitu teman-teman. Pak Jokowi di tahun 2014 buka Munas Kagama dan memberikan kuliah umum. Dan di 2014 Pak Jokowi juga hadir teman-teman. Dan bukan cuma itu, di 2009 tadi waktu video Tifa jalan ada kan keterangannya. 2009 Pak Jokowi juga datang di acara Munas Kagama. Nah ini nih foto Pak Danang sama Pak Jokowi. Itu di tahun 2009. Dari tahun 2009 Pak Jokowi udah menghadiri Kagama. Dan juga di tahun 2017 kalau nggak salah ya, Ganjar Pranowo itu memberikan kartu alumni Kagama kepada Pak Jokowi. Karena waktu itu Pak Ganjar sebagai ketua Kagama UGM teman-teman. Jadi aduh ini manusia kudet nih, manusia kudet. Jadi update dikit Tifa. Kasus ijazah ini, kalau memang asli dibuktikan di pengadilan, saya yakin rakyat akan mengatakan asli. Betul. Tapi kalau terbukti palsu di pengadilan, saya yakin rakyat akan mengatakan palsu. Betul. Jadi daripada kita berlama-lama, kita contohlah Liberia. Masa sih Indonesia ini lebih bobrok dari Liberia, dari Pakistan? Ya enggak lah. Liberia itu sudah bukan menghukum ya, sudah menyatakan ijazah presidennya palsu. Dan akhirnya presidennya sekolah lagi untuk dapat ijazah asli. Mungkin tahu pemain bola George Weah. Ya. Nah, itu tuh yang kena skandal ijazah palsu tahun 2005. Ya. Pakistan sudah menyatakan setengah parlemennya berijazah palsu. Berarti Indonesia ini lebih bobrok daripada Liberia atau Pakistan. Kita bukan mencari Singapura, Amerika, Jerman, Finlandia. Tidak. Kita ini masih komparasinya masih ke Liberia dan Pakistan. Tapi kalau ini saja tidak bisa kita Macam betul selesaikan aja omongannya sejak ini tahun ya kan. 2019 sampai 2026 tidak selesai juga. Ya mungkin kita harus terima bahwa ternyata hukum di Indonesia masih di bawahnya Liberia dan Pakistan. Oh bukan itu kesimpulannya. Apakah Pak Jokowi mau Bukan itu kesimpulannya. legasinya beliau, peninggalannya Pak Jokowi adalah memastikan atau membuktikan hukum Indonesia lebih bobrok dari Liberia dan Pakistan. Oh Itu salah. sekarang pilihannya Pak Jokowi. Salah, bukan itu. Oke. Menurut Bro Bukan Michael, itu. kalau nanti persidangan sesuai yang Bro Michael Bukan itu intinya Michael. Kenapa kasus ijazah Pak Jokowi ini tidak selesai? Ya karena Anda dan teman-teman Anda yang tidak mempercayai UGM, yang tidak mempercayai KPU, yang tidak mempercayai negara. Karena semuanya ini ya, elemen-elemen ini mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Hanya Anda dan kawan-kawan Anda yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dengan berbagai metode-metode yang Anda lakukan. Aduh, udahlah. Dasar penelitian kawan Anda aja itu nggak jelas. Dari Dian Sandi, uploadan Dian Sandi itu aja udah keliru, udah cacat. Ya gimana dia bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Jadi jangan Anda samakan kasus ijazah Pak Jokowi dengan kasus-kasus ijazah dari negara lain, karena beda. Dan ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah dinyatakan palsu oleh pengadilan. Bahkan polisi 2 kali melakukan forensik terhadap ijazah Pak Jokowi, dan itu identik dengan ijazah seangkatan Pak Jokowi lainnya. Terus muncul lagi kuasa hukum Tifa. Kan kalau identik kan palsu sama palsu juga identik. Nah ini pola pikir yang apa ya, yang mungkin kurang waktu kecil dia, kurang nutrisi kali ya. Aduh, bisa-bisanya pola pikirnya seperti itu. Jadi kamu mau mengatakan bahwa ijazah yang dia sita oleh polisi dari seangkatan Pak Jokowi itu palsu juga. Nah ini manusia konyol begini nih. Aduh. Oleh saudara Richard Hutagalung dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti ini. Atas dasar itulah saya membawa bukti kepada Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan temuan-temuan saya, baik RS yang sudah melakukan tindak pidana yang memfitnah saya, ya nanti dipertanggungjawabkanlah, ada undang-undang ITE dan juga KUHP yang harus diselesaikan. Kalau kemudian itu berbunyi dari UNJ sendiri, makanya saya juga alhamdulillah
sebelum ke Polresta saya sudah bersurat kepada pada Dikti, Kementerian Dikti, dan sudah di follow up sejak kemarin surat saya, dan juga begitu dari alumni juga sudah melakukan penyuratan yang kita tembuskan kepada Setwapres, kita tembuskan juga kepada pihak Istana Presiden sebagai atensi bahwa ternyata perguruan tinggi kita ini ada yang bermasalah. Silakan RS bisa menggunakan gelar doktornya itu. Silakan bisa menggunakan gelarnya yang kemudian memberikan pencerahan kepada publik bahwa saya adalah peneliti. Saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan, Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan, Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah? Khusus RS, gak apa-apa dipidana, boleh lulus. Harus ada surat tertulis, jangan cuma sekedar bunyi-bunyi begitu, karena fakta-fakta itu akhirnya terbongkar ketika kami ke UNJ kemarin. Nah, atas dasar itu, ternyata Bung RS ini kemudian tiba-tiba datang ke kampus UNJ. Untuk mengambil ijazahnya. Jadi selama ini kalau kita bilang Roy Suryo, tahun itu tidak punya ijazah. ya, jadi kalau saya bilang RS ini ternyata adalah gajah, nggak punya ijazah S3 itu, ya sama, ya kan? Wajar, karena memang sebelumnya dia tidak punya ijazah. Ingat ya, waktu kami ke UNJ, pihak UNJ itu bilang dia tidak kita berikan ijazah karena satu, dia punya masalah secara administrasi, dia tidak memberikan disertasi, ya, kemudian dia juga bahkan tidak diwisuda. Makanya saya rasa lucu, ketika dia kemarin konferensi pers, dia bilang saya diwisuda. Kemudian saya punya foto-foto ya, semalam dia bikin video khusus, ini foto-foto saya wisuda. Makanya ini antara UNJ-nya salah ngomong, kalau saya salah dengar enggak, karena saya punya rekaman gitu. Tapi saya menghormati asas privasi orang gitu. Jadi kita nggak mungkin publikasi. Tapi tiba masa, sekali lagi tiba masa akan saya perlihatkan semua. Apalagi Mr. RS ini mengancam-ngancam saya, ya bahkan dia memfitnah saya. Yang ini kemudian buntutnya akhirnya saya jadikan laporan. Nah, Bang Andi, selain itu saya mau informasikan juga bahwa ada salah satu pendukung RS ini yang menantang saya debat di YouTube, tapi dia nantangnya bertemu. Saya nggak masalah ditantang, memang kita nggak tahu bicara. Cuma maksudnya gini, ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu sudah di luar batas kewajaran kita. Saya sih sebenarnya mau mengajak diskusi lebih sehat di ruang publik. Kita bicara baik-baik di tengah masyarakat supaya jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Nah, atas dasar itulah saya membawa bukti kepada Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan temuan-temuan saya. Baik RS yang sudah melakukan tindak pidana yang memfitnah saya, ya nanti dipertanggungjawabkanlah. Ada undang-undang ITE dan juga KUHP yang harus diselesaikan. Dan juga demikian dengan inisial FF, pendukungnya RS, ya harus bertanggung jawab. Saya ingin meluruskan dulu ya klaim-klaim sepihak dari pihak pengacara Roy Suryo maupun Diva. Ya. Mereka selalu mengatakan bahwa si pemilik dari itu data ya, yang diolah mereka, yang apakah nanti dimanipulasi mereka, ya terbukti di persidangan atau tidak, ya adalah Dian Sandi Utama. Ini penyesatan publik ini ya. Jadi mereka ingin menggiring, seharusnya yang melaporkan adalah pihak dari Dian Sandi Utama, bukan dari pihak Joko Widodo ya, karena apa yang mereka lakukan ya secara digital maupun analog itu sebenarnya adalah benda digital atau objek digital dari Dian Sandi Utama. Nah, ini penyesatan publik ya. Dalam digital forensik atau dalam digital image processing ya, kepemilikan itu terbagi dari beberapa ya. Jadi pertama adalah data ownership ya, kepemilikan data ya. Satu itu adalah data ownership atau kepemilikan data, atau sering dibilang data owner, si pemilik data. Ya. Jadi si pemilik data dari file yang diupload oleh Dian Sandi Utama adalah Pak Jokowi, karena informasi di situ
ada Universitas Gajah Mada, ada namanya Pak Joko Widodo, ada nomor induk mahasiswanya, ada tanda tangan pejabatnya, ada tanggal lahirnya. Itu pemiliknya adalah Pak Jokowi, itu secara digital forensik atau digital image processing. Ingat, data owner, si pemilik data atau data ownership, kepemilikan data, itu terkait dengan Pak Joko Widodo, bukan Dian Sandi Utama. Nanti saya terangkan apa peran Dian Sandi Utama di situ, ya. Bukan si pemilik data. Si pemilik data adalah data yang terkandung di dalam file atau objek di digital tersebut. Ini mereka menggiring, ya, jadi ingin menggiring Dian Sandi Utama lagi. Ya, itu yang pertama, itu data ownership atau data owner. Yang kedua adalah media owner atau media ownership, kepemilikan media. Itu yang kedua. Apakah dia disimpan dalam flash disk atau dalam memory card atau dalam cloud storage atau dalam server. Dalam hal ini adalah Twitter atau X server. Itu media ownernya atau media ownership-nya adalah server dari X atau Twitter, di mana Dian Sandi menguploadnya ke server dari X atau Twitter. Itu dia yang kedua, ya, media owner. Yang ketiga adalah file creator, si pencipta file. Ya, si pencipta file nanti akan dijelaskan oleh Dian Sandi. Siapakah pencipta file tersebut, yang memotonya atau men-scan-nya, itu nanti akan dijelaskan di persidangan. Ya, itu, ya. Yang keempat adalah file uploadernya atau distributornya. Nah, disinilah peran dari Dian Sandi, si uploader, si pengunggah. Jadi bukan si pemilik data, dia hanya berperan sebagai uploader atau distributor yang mengunggah. Ya. Jadi itu, saudara-saudara, kita harus bedakan, ya. Data yang pertama, data owner itu adalah, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, karena informasi yang dimuat dalam objek digital di dalam akun X Dian Sandi itu adalah Pak Jokowi. Di situ baik foto, nomor induk mahasiswa, nama, tanggal lahir, itu punya Pak Jokowi. Jadi data ownernya, si pemilik datanya adalah Pak Jokowi. Media ownernya adalah server dari X atau Twitter, itu media ownernya. File creatornya nanti akan diterangkan. Saya belum tahu siapa yang mencipta file itu, ya, baik secara foto maupun di scan. Baru disinilah peran yang keempat adalah peran Dian Sandi Utama, yaitu adalah uploader atau distributor. Jadi jangan digiring seolah-olah, ya, menurut Roy Suryo dan pengacaranya, Tifa maupun pengacaranya, data ownernya, pemilik datanya adalah Dian Sandi. Salah secara digital forensik maupun digital image. Data ownernya adalah tetap Pak Jokowi, uploadernya atau distributornya adalah Dian Sandi Utama. Media ownernya adalah server X atau server Twitter. File creatornya entah siapa, saya pun nggak tahu. Hanya Dian Sandi Utama yang tahu. Ya, jadi kita nggak bisa, jangan mau disesatkan dengan narasi-narasi penyesatan dari pihak Roy Suryo maupun Tifausia Tiasumma. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya perseteruan antar pengacara ini semakin tidak terkontrol. Ya. Kang Udin juga sepertinya mulai emosi sama klien-kliennya ini. Mulai emosi sama Roy Suryo, mulai emosi sama Tifa, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat katanya. Ya, lagi-lagi rakyat. Emang Udin ini suka bawa rakyat, ya kan? Ya, jiwa-jiwa aktivisnya masih ada lah teman-teman, ya. Masih kental gitu, makanya dia selalu membawa nama rakyat. Padahal Roy Suryo itu berjuang bukan atas nama rakyat. Mungkin saja, ini dugaan saya ya, Roy Suryo itu hanya
berjuang atas ya diduga ya atas perintah bohir kah atau atas perintah emosi dan syahwat dia kah atau seperti apa teman-teman, kita kan nggak tahu hati seseorang seperti apa karena dia tidak mau membuktikan katanya penelitian-penelitian dia ini di pengadilan, nggak mau, dia malah melakukan pra-peradilan sampai ratusan kali nanti, mungkin sampai tahun 2029 mungkin dia nanti bakal melakukan pra-peradilan karena dia takut masuk ke pokok perkara persidangan seperti yang dilakukan oleh Tifa. Bahkan Tifa ketika masuk ke pokok perkara persidangan, dia minta agar sidangnya dihentikan, dia minta agar sidang ini ya dan satu tersangkanya tentunya ya digugurkan. Aduh, ini orang-orang ini kok pede kemarin, percaya diri, teriak-teriak, katanya melakukan penelitian, katanya ini, katanya itu, tapi kok Anda tidak berani gitu men-challenge yang katanya penelitian Anda yang sudah dibukukan itu di pengadilan, diuji oleh beberapa ahli. Kan selama ini buku-buku Anda itu tidak pernah diuji oleh ahli-ahli, utamanya ahli digital forensik, ahli neuroscience, ahli beyond thinking, ahli spirituality. Tapi emang ada ahli spirituality di Indonesia ini? Kayaknya sih cuma Tifa ya kan. Dan tadi si Tifa ini terbongkar juga kedoknya, kebohongannya selama ini. Aduh, Tifa. Katanya Pak Jokowi tidak pernah hadir di acara-acara UGM lah, inilah itulah. Aduh, udah Tifa, kau itu sepertinya kudet, sama seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Anda itu kudet, kurang update. Aduh, bahkan kemarin ya Pak Jokowi ketika diundang oleh Fakultas Kehutanan, Ibu Rektor dan juga dekannya itu sampai mengatakan Pak Jokowi ini alumni yang membanggakan. Aduh, Tifa kemana aja kau Tifa? Udahlah teman-teman, saya udah capek lihat orang-orang ini. Tambah lagi tadi si siapa Michael Sinaga. Aduh, omongannya ini gak ada yang berbobot loh, gak ada yang berbobot sama sekali, gak ada yang berbobot teman-teman. Semuanya hanya asumsi, semua hanya ini, hanya menggiring opini, gak ada yang berbobot sama sekali. Cuman ya sepertinya dia berhasil untuk menghipnotis sebagian orang yang ada di negeri ini untuk percaya sama mereka dengan narasi-narasi liar yang terus mereka sebarkan. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.